Halo Sobat Garnet sekalian, balik lagi di Garnet Podcast Geologi Berkabar Lewat Internet yang pastinya kita selalu berusaha untuk menghadirkan informasi terbaru dengan pembicara-pembicara yang super duper fantastis. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk dapat mewawancarai langsung nih Ketua MGI Pusat. Pasti kalian penasaran kan bagaimana nanti kita berbicara. Nah, kalau kayak gitu pantengin terus podcast Garnet sampai selesai ya. Oke, jadi ini saya Vira kali ini berkesempatan untuk dapat mewawancarai seseorang yang sudah profesional di bidang pertambangan. Terus beliau juga ahli banget di bidang keorganisasian seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak STJ Budi Santoso. Halo Pak, mungkin bisa sapa Sobat Garnet sekalian. Halo Sobat Garnet, saya STJ Budi Santoso, Ketua Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. Ya. Nah, mungkin kalau Sobat Garnet asosiasi dengan MGI Indonesia ini atau Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia maksud saya ini suatu organisasi yang di bawah naungan IAGI ya Pak. Di Betul. bawah naungan IAGI yang berfokus pada geologi ekonomi dan ini mewadahi para penggiat geologi ekonomi terutama para geologiawan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, tahun ini Bapak STJ Budi Santoso ini masih menjabat sebagai ketuanya atau bagaimana nih? Baik, begini, ini ada beberapa hal yang ingin atau perlu kita sampaikan. Jadi, saya menjabat Ketua MGI itu sejak tahun 2018, periode pertama itu sampai 2020, terus kemudian 2021 sampai 2024 harusnya masih. Nah, karena, saya berniat untuk mengajukan diri untuk maju sebagai IAGI 1, di dalam aturan mainnya, semua, anggota IAGI aktif yang, mengajukan diri untuk menjadi, bakal calon atau calon ketua, IAGI mengikuti kontestasi pemilihan nanti harus dalam, posisi atau status tidak aktif. Jadi pada saat ini terhitung, 3 minggu, lalu, saya mengambil cuti atau mengajukan permohonan untuk cuti sementara sebagai Ketua Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. Karena status saya pada saat ini sebagai, calon, ketua IAGI yang akan maju di kontestasi pada 2023 ini. Demikian Mbak Vira. Oke, jadi bisa dibilang Bapak ini sedang cuti ya Pak, atau nonaktif seperti itu ya Pak, dan Betul. untuk menuju ke IAGI 1 tentunya. Nah, mungkin Bapak STJ Budi Santoso kita lebih akrab manggilnya Bapak STJ aja mungkin ya Pak. Ya, Nah, Bapak STJ Budi Santoso ini seorang ahli geologi ekonomi dengan pengalaman kerja lebih dari 25 tahun, yang sebagian besar bekerja di beberapa perusahaan seperti Western Mining Company, kemudian juga ada Freeport McMoran dan BHP Billiton. Dan jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh beliau ini mencakup dari tingkat senior, baik pada fungsi teknis hingga ke manajerialnya. Sehingga sebagian besarnya juga di bidang eksplorasi gitu ya Pak. Ada betul. eksplorasi brownfield dan greenfield, kemudian juga penetapan target, evaluasi proyek uji tuntas, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, berarti bisa dibilang tuh Bapak cukup aktif di organisasi dibuktikan dengan menjabat sebagai ketua MGI dan juga Bapak ini di pengalaman tambangnya juga sudah sangat profesional seperti itu ya Pak. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mungkin lebih lanjutnya itu terkait dengan bagaimana sih antara kepemimpinan dan eksplorasi pertambangan itu tema yang akan kita bicarakan pada saat ini. Langsung aja mungkin ya Pak. Silakan. Ini kan pada saat ini tuh bisa dibilang minat organisasi dari mahasiswa itu sedang menurun ya Pak. Mungkin karena mereka mengira kurang penting lah, mengganggu akademik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pengalaman di organisasi itu penting nggak sih Pak untuk ke dunia kerja lebih lanjut? Baik, kalau kita bicara tentang, masa depan atau apa yang harus atau akan dilakukan oleh seorang katakanlah seperti adik-adik atau seperti rekan-rekan mahasiswa, tentu pada akhirnya target adalah, bisa bekerja atau berkarir membangun, karir profesionalisme atau profesional di, industri. Iya. Apakah itu industri pertambangan, industri perminyakan, dan seterusnya. Dan kita tahu dalam, industri seperti itu, dalam dunia kerja, di sana juga kita sebagai profesional, dikumpulkan, berdasarkan kompetensi dan keahlian kita, kemudian di dalamnya kita masuk dan dikelompokkan di, beberapa apakah itu departemen, apakah itu divisi, yang pada dasarnya itu adalah sebuah organisasi.
Jadi kalau kita sejak awal, bahkan sejak awal kuliah begitu ya, di bangku kuliah, sudah siap atau sudah melakukan hal-hal bagaimana berorganisasi dengan baik dan profesional tentu saja, itu akan jauh lebih memudahkan pada saat kita atau adik-adik pada suatu saat masuk di dunia kerja atau dunia profesional. Karena pada intinya kita sedang atau Anda sedang mempersiapkan diri, melatih diri bagaimana menjadi seorang profesional setelah atau segera setelah lulus dari bangku kuliah. Jadi saya pikir itu sangat penting, akan sangat membantu dan banyak yang kita bisa pelajari dari berorganisasi atau aktif berorganisasi, khususnya organisasi profesi di kampus-kampus ya. Iya, Apakah pasti. itu sesi mahasiswa di IAGI Mhm. ada student chapter di MGI, termasuk juga mungkin student chapter organisasi profesi yang lain. Jadi pendapat saya dan pengalaman saya seperti itu, Mhm. Mbak Wira. Ya, Ya berarti bisa dibilang emang sangat penting ya Pak, supaya dia juga terbiasa di dunia kerja seperti itu ya Pak. betul, Nah betul. tadi berbicara tentang pengalaman organisasi berarti kan Bapak sudah dibilang cukup mahir ya Pak, mungkin mulai dari Bapak menjadi seorang mahasiswa yang masih Ya, menempuh pendidikan, kemudian dilanjutkan sampai sekarang ya, Bapak masih terjun di dunia keorganisasian dengan menjadi ketua MGI ya Pak sebelumnya sampai 2 periode. Itu ya. berarti kan memang Bapak sudah sangat berpengalaman di keorganisasian. Nah, itu mungkin kalau dari Bapak sendiri Pak, benefit apa atau skill apa yang memang bisa diterapkan di organisasi untuk dunia kerja? Baik, pada saat kita melakukan kegiatan atau pekerjaan di bawah organisasi profesi, kita melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut secara sukarela. Meskipun yang berhimpun di situ adalah orang-orang profesional, counterparts kita, yang backgroundnya juga berbeda. Apakah itu dari alma mater, apakah itu dari kultur, apakah itu dari bangsa, dari level kesenioran, kemudian juga keahlian, itu kita belajar bagaimana kita menempatkan diri, kemudian berkomunikasi, tidak sekedar berkomunikasi kita bicara, tetapi menyampaikan ide-ide sesuai dengan kompetensi dan keahlian kita kepada pihak yang mungkin bukan orang dengan level pemahaman atau latar belakang keahlian yang sama. Oke. Dan itu sangat penting untuk diasah agar pada saat kita nanti pada saat bekerja, bekerja juga sama. Karena di pekerjaan itu kita perlu juga berkomunikasi, menyampaikan ide-ide, menjual ide begitu ya, mengonvince orang atau meyakinkan orang untuk paham dan mengikuti atau menyetujui pada suatu saat ide-ide yang akan kita sampaikan. Dan itu bisa dilatih dan dicoba untuk dilihat seberapa seberapa baik, seberapa mampu kita menguasai bidang atau keahlian tersebut dari organisasi profesi. Nah, apa yang saya dapatkan di situ itu luar biasa. Di organisasi profesi kita tidak hanya bicara dengan rekan-rekan sejawat kita juga bicara dengan pemangku kepentingan. Ada stakeholder di sana. Stakeholder MGI itu ada universitas, ada juga pemerintah, kemudian ada juga industri. Nah, ini luar biasa karena dengan berinteraksi dengan para stakeholder tersebut, pada saat kita melakukan pekerjaan yang kita tahu seperti tadi saya katakan, kita berinteraksi juga dalam dunia usaha dengan partner bisnis kita, Iya, dengan perusahaan lain, dengan pemerintah yang menyusun peraturan-peraturan, dengan masyarakat yang mendapatkan dampak langsung apakah itu positif maupun negatif dari kegiatan-kegiatan kita. iya. Jadi saya pikir sesuatu yang mestinya ini bisa dipandang sebagai sebuah kemewahan begitu jika Anda punya kesempatan untuk aktif di organisasi pada saat mahasiswa ataupun rekan-rekan yang sudah lulus di awal-awal kemudian aktif di organisasi profesi itu Iya. untuk digunakan di dunia pekerjaan atau dunia profesional yang sedang digelutinya. Jadi demikian. Jadi banyak hal yang saya pribadi dapatkan dari aktif organisasi tersebut diimplementasikan di dunia pekerjaan yang saya tekuni selama ini. Oke, berarti memang nggak ada ruginya ikut berorganisasi ya Pak? Bahkan Sama sekali. menekuni bidang itu tuh nggak ada ruginya ya?
sama sekali. Nah, kan ngomong-ngomong tentang MGI nih Pak, kan Ya, tahun ini MGI itu berusia 15 tahun ya Pak. ya. Udah cukup lama bisa dibilang ini udah memasuki masa remaja kalau istilahnya masih manusia tuh memasuki masa remaja gitu. Nah, selama 15 tahun MGI berdiri ini Pak, kalau boleh tahu apa sih peran MGI untuk Indonesia terutama Pak? Baik, salah dua dari misi keberadaan atau MGI, keberadaan MGI atau apa-apa hal-hal yang terkait dengan MGI adalah kita ikut serta melakukan perbaikan dan peningkatan profesionalisme uh, dan pada peran ahli geologi ekonomi yang ada di tanah air. Jadi itu menjadi sangat penting karena kita ingin memastikan rekan-rekan kita, rekan-rekan profesional di economic geologist itu dari sisi profesionalismenya selalu terupdate, selalu ditingkatkan untuk bisa bersaing atau mengantisipasi peluang dan tantangan ke depan. Itu untuk dunia profesional yang sudah rekan-rekan sudah bekerja. Sementara untuk dunia pendidikan, kita juga masukkan di dalam salah satu misi bahwa kita berpartisipasi aktif mengambil peran kunci untuk memajukan pendidikan khususnya dalam ekonomi geologi di Indonesia. Jadi banyak hal yang kita sudah lakukan. Sebagai salah satu contoh, kita start dari universitas dulu mungkin ya. Kita ada student chapter MGI di Indonesia itu ada 15. Di dalamnya kita juga melingkupi rekan-rekan dari SEG, Society of Economic Geologists. Di situ kita memberikan dukungan sepenuhnya program-program yang disusun, yang dibuat oleh rekan-rekan SCMGI atau SEG tersebut pada saat mereka ingin melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan membangun kapasitas mereka. Apakah misalnya mendatangkan rekan-rekan praktisi industri untuk memberikan update apa saja yang dibutuhkan dunia industri pada saat ini sehingga mereka bisa mempelajarinya di luar apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Kita juga punya program untuk mahasiswa itu bootcamp. Bootcamp itu seluruh SCMGI di Indonesia kita undang perwakilannya untuk dikumpulkan di dalam satu program hands-on training. Jadi training itu benar-benar didesain sedemikian rupa untuk rekan-rekan itu bisa mempelajari secara langsung bagaimana peran atau pekerjaan seorang geologi yang profesional. Jadi biasanya itu sekitar 1 minggu kita cover semua kebutuhannya dari transportasi, akomodasi. Kita juga undang rekan-rekan praktisi di industri untuk menjadi mentor, menyampaikan hal-hal yang mereka bisa lakukan bersama di lapangan. Jadi dia akan bekerja seperti seolah-olah atau program itu didesain agar rekan-rekan yang ikut di program bootcamp tersebut bekerja seperti seolah-olah sedang melakukan pekerjaan seorang profesional di industri. Kemudian tidak berhenti sampai di situ juga. Saat ini kita lagi melaunch atau merilis program baru, itu MGI Funds, yang poinnya adalah kita menyediakan grant atau semacam dana begitu untuk rekan-rekan mahasiswa, baik itu perorangan maupun dalam grup, untuk mendanai riset mereka. Dan risetnya tidak hanya sekedar riset yang tidak ada konteksnya dengan atau relevansinya dengan industri, kita juga masukkan dalam poin di situ bahwa riset tersebut akan memberikan impact atau punya relevansi yang tinggi dengan aplikasinya di industri. Ini untuk mahasiswa. Kalau untuk profesional, bahkan kita start dari pada saat rekan-rekan itu fresh graduate. Pada saat lulus kemudian rekan-rekan sedang mencari pekerjaan begitu ya. Baik yang belum mendapatkan maupun yang sudah mendapatkan, kita ada program yang kita sebut fresh graduate mentoring program. Jadi program itu kita desain sedemikian rupa, ada mentor, ada mentees yang mereka akan berinteraksi dalam program mentoring dan coaching.
Jadi akan dibagi sesuai dengan keahlian dan kegiatan atau keahlian yang diminati, apakah dari eksplorasi, apakah itu operation atau mining, apakah itu berdasarkan komoditi, batu bara dan mineral misalnya, itu kita desain program sekitar 6 bulan secara intensif. Para mentor dari rekan-rekan profesional memberikan materi, apakah materi itu di ruangan maupun juga praktek-praktek langsung di lapangan. Ini sebuah program yang luar biasa yang menyiapkan rekan-rekan muda itu untuk lebih melihat dari tadi pada saat mereka kuliah, pada saat mereka mulai membangun karir profesionalnya, mereka juga ada mentoring yang harapannya pada saat mendapatkan mentor yang benar atau yang baik, mereka akan bisa meniti karir bahkan dari awal di track yang benar. Selebihnya program-program, banyak sekali program-program yang kita launch dan kita lakukan saat ini. Ada annual convention, itu adalah semacam lebarannya rekan-rekan MGI. Itu kita mengencourage, mengundang, memilih para geoscientist tidak hanya di Indonesia tapi juga dari luar negeri untuk memaparkan, menulis paper, kemudian memaparkan, mendiskusikan dan seterusnya. Di dalamnya termasuk ada rangkaian workshops, professional workshops dan short course begitu, yang intinya adalah membangun kapasitas dan profesionalisme dari rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman, termasuk juga field trip. Field trip ini penting untuk memastikan rekan-rekan terekspos di industri atau perusahaan-perusahaan yang sudah ada operasi penambangannya. Jadi dengan demikian rangkaian kegiatan-kegiatan itu akan memberikan bekal yang cukup tidak hanya bagi yang muda, tetapi juga bagi rekan-rekan yang sudah memang terekspos di dunia kerja profesional tersebut pada tahap tertentu sampai kepada short course atau workshop yang levelnya di managerial level. Jadi full sets of program sejak kuliah, fresh graduate, technical yang sudah advance sampai ke manajerial. Jadi itu yang kita coba lakukan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi rekan-rekan di MGI untuk bangsa dan negara itu. Jadi oleh kita dan untuk kita mestinya seperti itu yang kita ingin menyampaikan message itu keluar sana tuh Mbak Vera. Keren banget. Jadi memang 15 tahun berdirinya MGI di usia 15 tahun tuh nih banyak banget yang telah diberikan mulai dari mahasiswanya bahkan diberikan dukungan untuk lebih mengembangkan soft skill-nya, hard skill-nya bahkan ada bootcamp untuk dia tahu bagaimana pekerjaan profesionalitas di lapangan gitu, profesional di lapangan. Kemudian fresh graduate itu ada fresh graduate mentoring tadi ya Pak, itu keren banget. Jadi kita nggak langsung istilahnya kagok kaget gitu masuk ke dunia udah ada mentor dulu, kita bisa terbiasa nanti ada lebih lanjut bahkan sampai tingkat manajerialnya itu keren banget Pak. Memang berarti dari tingkat mahasiswa yang masih belajar sampai profesionalitas masih ada bimbingan, ada programnya di MGI seperti itu ya Pak. Betul. Nah, kalau seperti itu kalau boleh tahu fun fact di MGI itu apa sih Pak? Fun fact yang orang-orang mungkin belum pada tahu terkait dengan MGI. Terkait dengan MGI. Oke. Ini fun fact sekaligus mungkin apresiasi begitu ya kepada rekan-rekan di MGI. Jadi di rekan-rekan di MGI atau di MGI itu kita kenal terminologi yang kita refer dari kegiatan atau kejadian-kejadian lain itu kita refer sebagai sopir tembak. Jadi sopir tembak di sini dalam artian begini, banyak kegiatan-kegiatan di MGI itu yang muncul begitu saja di luar program yang sudah dischedule-kan. Kita membuka kemungkinan itu, jadi kita mengencourage rekan-rekan itu untuk come up begitu dengan ide-ide out of the box, ide-ide besar gitu, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengakomodir dan mengantisipasi atau memitigasi jika ada tantangan-tantangan ke depan. Nah, untuk program-program dalam tanda kutip dadakan seperti itu yang tiba-tiba itu tidak sehari 2 hari begitu ya, seminggu 2 minggu atau 1 bulan,
dalam melaksanakan atau mengeksekusinya, kita biasanya perlu orang, semacam, ketuanya atau orang, person in charge-nya. Orang yang akan, menjadi, tokoh penting atau tokoh utama mengeksekusi program tersebut. Penggerak gitu. Penggerak begitu. Nah, Oke. biasanya kita tidak susah itu untuk menunjuk seseorang, misalnya tiba-tiba kita minta seseorang Mas A, Mas B, Pak A, Pak B begitu, untuk menjadi PIC program tersebut. Itu, sepengetahuan saya, selama berkecimpung di dunia, organisasi profesi di, MGI khususnya, belum pernah gagal itu menembak seseorang untuk menjadi, atau untuk melakukan sesuatu yang organisasi itu panggil mereka untuk berkontribusi. Ini tidak untuk hal-hal yang besar saja, hal-hal kecil misalnya sebagai, speaker dadakan begitu ya, pada saat kita diminta oleh rekan-rekan dari MGI untuk mengirimkan, narasumber, atau mungkin menjadi moderator, yang saat itu kita tunjuk atau kita minta, "Mas, Mbak, moderatornya sedang, tidak, jadi karena halangan satu dan lain hal," yang bersangkutan dengan senang hati dan selalu siap untuk, menjadi backup atau ya mohon maaf terminologinya itu supir tembak, untuk memastikan kegiatan MGI atau program MGI itu berjalan. Itu luar biasanya dan apresiasi yang luar biasa untuk, sense of, belonging-nya, rekan-rekan di MGI ini, atau kepada, organisasi kita. Demikian Mbak Vira. Itu salah satu fun fact meskipun ada beberapa hal yang lain mungkin kita bisa sampaikan di lain waktu gitu ya. Oke, berarti itu memang berarti orang-orangnya itu langsung siap sedia Ya. gitu. Siap sedia dan berarti bisa dibilang mereka bisa menjalankan tanggung jawab tugasnya itu dengan sangat-sangat baik walaupun itu dalam jangka waktu pendek dan Ya. bisa dibilang dadakan gitu ya, Pak. Betul. Mantap sekali untuk member-member MGI berarti, Pak. Ya. Mungkin dapat kita kasih applause untuk member MGI. Nah, selanjutnya berbicara tentang tadi udah fun fact-nya di MGI, mungkin Ya. ada fakta dan mitos seperti itu ya, Pak, yang saya dengar Oke. dari teman-teman MGI, SCMGI seperti itu. Sebenarnya saya pengen menanyakan banyak fakta mitosnya, cuman di sini saya mungkin karena kita nanti masih banyak obrolan, saya pengen menanyakan 3 fakta atau mitos di MGI, Pak. Oke. Yang pertama itu, apakah benar mahasiswa SCMGI itu kalau lulus tuh pekerjaannya tuh pasti di dunia tambang, Pak? Karena begini, rekan-rekan pada saat memilih untuk aktif di salah satu, kegiatan ekstrakurikuler di, waktu di bangku kuliah mestinya mereka atau rekan-rekan itu sudah memiliki, mencoba untuk mendeterminasi ke depan mau mengambil karir sebagai apa. Yes. Namun demikian kita tidak tahu seiring berjalannya waktu pada saat lulus misalnya, ya alhamdulillah pada saat ini, kemungkinan atau opportunity untuk, berkarir di dunia pertambangan itu terbuka, sangat luas. Tetapi mungkin 5 tahun yang lalu di mana SCMGI juga sudah ada, itu tidak sebanyak itu. Nah mungkin demikian, saya melihat ada salah satu itu rekan itu dari, UPN gitu ya, saya mohon maaf itu menyebutnya, yang bersangkutan itu salah satu aktivis di SCMGI, tugas akhirnya juga mengambil, materi atau, tema yang berhubungan dengan dunia eksplorasi, mineralisasi begitu. Tapi pada saat bekerja, yang bersangkutan, mengambil, atau secara sadar begitu ya, mengambil, jalur yang, berbeda. Dan waktu saya tanya, bagaimana? Ini banyak hal yang saya pelajari Pak, tidak hanya sekedar bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang geologist technically, tapi pada saat, aktif di MGI yang bersangkutan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana bekerja menjadi, team leader pada saat yang sama atau saat yang tidak lama setelah itu menjadi team member, itu tidak mudah itu. Karena, kita yang terbiasa misalnya menjadi tim leader tidak lantas setiap saat di organisasi profesi itu menjadi tim leader terus. Yang bersangkutan suatu saat akan juga menjadi anak buah begitu ya, tadinya bapak buah menjadi anak buah. Yang mungkin itu agak berbeda di dunia profesional yang biasanya kalau sudah senior di level tertentu mungkin turun pun tidak jauh-jauh begitu, tapi paling tidak hal tersebut yang, dia sampaikan. Jadi, pengalaman berorganisasi di MGI tidak lantas menuntun yang bersangkutan untuk tetap berkarir, pada akhirnya di dunia, economic geology atau tambang. Banyak hal yang bisa diimplementasikan, dipelajari dan diimplementasikan untuk membangun karir di dunia lain. Jadi
masih tetap banyak opportunity untuk mengambil kesempatan, tidak harus seperti yang sebelumnya mungkin dibayangkan atau diinginkan untuk berkarir di dunia tambang. Jika terpaksa, banyak hal yang masih dipelajari. Kalaupun itu sebuah pilihan, banyak juga yang harus yang sudah dan bisa dipelajari dari itu. Oke, berarti bisa dibilang ini tuh mitos, nggak harus ditambang itu Tidak nggak harus bisa ditambang. dia ekspor di yang lain gitu ya, Ya, Pak? ya. Oke, berarti ini tadi Bapak sempat menyinggung bahwa terdapat opportunity bergabung atau menjadi bagian dari SCMGI mungkin yang kita bicarakan. Ya, Nah, berarti itu lanjut lagi berhubungan sama mitos atau fakta yang kedua nih, Pak. ya. Jadi juga ada mitos atau fakta yang mengatakan bahwa apakah benar mahasiswa yang tergabung di SCMGI ini mempunyai privilege yang banyak seperti itu? Mestinya iya. Jawaban simpelnya iya, begitu. Fakta Pertama, berarti. ini fakta ya. Pertama Iya. seperti ini. Anda yang sejak awal mencoba untuk mendeterminasi apa yang ingin dilakukan ke depan, misalnya sebagai ingin berkarir di dunia pertambangan, Anda mengambil mata kuliah atau kegiatan sebagai anggota SCMGI, tentu ini akan dilihat pada saat Anda mengaplikasi, dilihat dalam CV singkat Anda aktif di situ, apa yang Anda lakukan selama menjadi anggota SCMGI, sebagai apa, exposure apa saja yang ada di situ, itu tentu akan menjadi poin lebih dibandingkan yang tidak pada saat kita mengaplikasi untuk posisi-posisi yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan jujur saja, selama saya berkarir di Indonesia, saya kembali ke Indonesia itu 2014. Saya selalu mencari, bukan ini diskriminasi ya, tapi lebih kepada cara saya untuk men-scanning, menfilter siapa-siapa saja yang relatif lebih siap terjun ke dunia yang memang sejak awal dia inginkan. Dan mungkin angkanya mungkin kasar ya, tapi mungkin 75% selama ini rekan-rekan yang wawancara dengan kami, dengan saya, dengan tim pada waktu itu, rata-rata kalau tidak anggota SCMGI, mereka dari SC-SIG. Dan mungkin 99% lolos gitu di tahap diskusi dengan user atau pihak-pihak yang akan menggunakan mereka atau menempatkan mereka di pekerjaan. Jadi, tapi dengan catatan gitu ya, pada saat Anda aktif di sana, ya Anda melakukan seperti yang seharusnya Anda lakukan karena sudah memilih di situ. Iya, bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih ya, Pak. Betul, Seperti betul. itu. Betul. Berarti itu baik lagi nih ke yang ketiga nih, Pak. Fakta atau mitos yang ketiga itu apakah benar kalau mahasiswa SCMGI itu cepat untuk mendapatkan pekerjaan, Pak? Iya, cepat. Fakta, berarti itu fakta, guys. Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah rekan-rekan kita rekrut fresh graduate dari perusahaan sebelumnya, termasuk juga perusahaan yang sekarang. Itu statistiknya tinggi sekali itu. Oke, berarti memang benar ya, Pak, itu kalau Betul. mendapatkan pekerjaan dengan cepat, Ya, bergabung sebagai member SCMGI itu bisa mendapatkan pekerjaan yang cepat tuh memang benar adanya seperti itu. betul. Bahkan beberapa perusahaan mencantumkan persyaratan itu. Sebagai anggota IAGI dan MGI itu lebih disukai atau preferably sebagai anggota organisasi profesi seperti itu. Saya pikir itu masuk akal dan justified begitu ya. Karena kita ingin orang yang memang punya determinasi kuat, sebenarnya pengen apa sih setelah kuliah begitu, dengan cara memfilter seperti itu akan muncul. Meskipun tetap saja ada teman-teman yang tidak aktif kan masuk ke SCMGI, saya pikir juga ada filternya ya. Ya, benar Ada sekali. yang mungkin rekan-rekan yang kelewatan atau tidak Iya. bisa masuk pada saat itu, tapi ingin kita juga tetap saja mengconsider teman-teman itu, tidak mendiskriminasi secara secara tajam begitu. Yang ini iya, yang ini tidak, itu sama sekali tidak. Kita juga Iya. akan tetap melihat bagaimana yang bersangkutan apa yang dia lakukan selama kuliah begitu. Oke. Apakah dia juga mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi geologi. Dan preferensi saya pribadi, ya mohon maaf ini buat rekan-rekan yang aktif di SCMGI, yang aktif di SCSIG atau SMIAGI, tentu saja itu kan dalam satu wadah besar begitu ya. Itu punya atau ada nilai plus. Ya. Oke.
Ini yang saya tangkap karena dari program-program yang tadi juga sempat Bapak singgung bahwa program-program dari terutama dari MGI Mas saya, Ya, dari MGI ini program yang mulai dari mahasiswa, terus ada bootcamp yang itu mereka bisa terjun langsung di lapangan ya, melihat, dan itu mungkin, eee, bagi para pengusaha-pengusaha yang pengen mencari kan itu menjadi nilai plus karena mereka sudah tahu bagaimana kondisi di lapangannya, seperti itu ya, mungkin ya, Pak? ya, betul. Oke, jadi ini mungkin, ada pertanyaan lagi lanjutan itu, lantas bekal apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa terutama yang mengambil di jurusan geologi ya, Pak, jurusan teknik geologi ini bekal apa yang harus mereka punya untuk dapat kerja di dunia pertambangan terutama? Mungkin kan ini juga Bapak kan sebagai CEO dari Geofix Indonesia gitu ya, Pak. Ya. Bekal apa saja sih yang perlu diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa terjun ke dunia pertambangan? Baik, terlepas dari, nilai plus tadi yang kita bahas sebelumnya ya, Iya, kita kan konteksnya kan dengan keanggotaan aktif di SCMGI, iya, SMIAGI atau SIG atau, organisasi kemahasiswaan, yang lain. Secara umum, karena, Anda atau rekan-rekan itu sedang bekerja, melakukan kegiatan, sebagai, mahasiswa, ilmu-ilmu dasar, geologi itu menjadi atau masih sangat penting untuk dipahami ya, benar-benar dipahami, tidak sekedar angka-angka atau grade A, B, lulus dengan iya, IP level, tinggi dan, nilai tertentu, tetapi pemahaman-pemahaman terhadap, ilmu tersebut. Jadi kalau oke, misalnya di pertambangan, kita start dari eksplorasi begitu ya, mhm, eksplorasi itu kita melakukan pemetaan. Kalau iya, pemetaan kita lakukan identifikasi, observasi semua data yang berkaitan dengan data-data dasar geologi. oke, Mau kita bicara tentang, observasi litologi, tentu saja litologi tersebut, kita bicara, disusun oleh mineral-mineral. iya, Mineral-mineral tersebut diidentifikasi dari bentuk kristalnya. Jadi iya, artinya kristal mineral yang mungkin bagi rekan-rekan itu kan semester 2, iya semester 3 dasar gitu, dasar mineralogi sekali. gitu ya, Pak? Kalau Heeh, itu kita tidak paham dan kita, tidak bisa mendiferensiasi, kristal A terhadap kristal B, kumpulan mineral A, kumpulan mineral B menjadi batuan apa, itu juga, ada masalah di sana. Kemudian juga struktur, karena setting struktur, geologi tertentu itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap, terbentuknya sebuah tipe deposit. iya, Belum lagi tadi kristal mineral tadi yang berhubungan dengan alterasi. iya, Tidak hanya nama batuan tetapi juga, jenis alterasi yang di dalamnya juga terdiri dari, assemblage atau kumpulan mineral-mineral. Jadi kalau kita tidak paham itu sejak awal, akan sulit gitu. Jadi in short, ya Anda harus pahami ilmu-ilmu dasar, mmm, geologi, bahkan yang paling dasar sekalipun, termasuk pada akhirnya Anda lengkapi itu dengan ilmu-ilmu aplikatif itu. Misalnya ada, geokimia eksplorasi, ada geofisika eksplorasi, misalnya seperti itu. oke, Itu tambahan-tambahan atau, geologi ekonomi, ore deposit, model study atau, semacam itu yang pada akhirnya akan, membantu Anda untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang dipelajari untuk benar-benar, kita masuk dalam aplikasinya. Kalau mhm, kita ujuk-ujuk misalnya Anda belajar selalu ikut podcast dan lain-lain tentang porfiri, tentang epithermal dan lain-lain. mhm, Jika Anda tidak paham betul bagaimana ilmu dasar geologi Anda, apakah itu petrologi, mineralogi yang tadi, struktur, terus kemudian mungkin, stratigrafi kalau kita bicara tentang deposit-deposit tipe, yang berhubungan dengan host rock-nya sedimen, atau vulkanologi yang berkaitan dengan proses-proses vulkanisme, Anda akan sangat kesulitan untuk, sukses besar begitu pada saat Anda melakukan eksplorasi. Dan satu, sering ke lapangan, sering melihat batu, mendeskripsi, melakukan interpretasi, kemudian me mmm, me apa namanya itu, menyampaikan, mengkomunikasikannya itu, mempresentasikan itu, ide-ide itu kepada, rekan-rekan Anda. Jadi kombinasi itu Anda bisa lakukan seluruhnya di universitas, organisasi profesi atau di SC itu tadi akan membantu pada saat Anda berinteraksi dengan rekan-rekan, berinteraksi dengan praktisi di industri, bersama Anda lulus,
Anda siap gitu. Untuk kerja Iya. seperti itu ya Pak. Oke, berarti bisa dibilang jangan meremehkan terkait dengan ilmu-ilmu dasarnya seperti itu ya Pak. Itu malah harus menjadi pegangan utama Ya. sebelum ilmu aplikatifnya, dan mungkin juga tidak terpaut dengan nilai aja, dengan kuantitas saja, tapi juga dia harus mempunyai kualitas Ya. untuk terjun ke dunia pekerjaan seperti itu ya Pak. IP penting loh ya, tapi loh ya. Iya, IP jangan lupa penting. IP. Ya. Indeks prestasi Anda itu Anda butuhkan untuk lolos pada seleksi awal, tapi setelahnya adalah hal-hal lain yang Anda bisa atau harus tunjukkan kepada perusahaan atau kepada pihak yang ingin meng-hire atau mempekerjakan Anda. Oh, seperti itu. Mungkin juga kan, ini kan Bapak kan juga ini menjadi seorang pemimpin di MGI Pusat, dan juga Bapak menjadi seorang pemimpin di perusahaan Bapak sendiri, itu mungkin struggle-nya apa sih, Pak? Oke. Yang pertama tentu waktu ya. Kita bisa bicara tentang bagaimana memanage waktu dan seterusnya. Tetapi ada saat di mana pada akhirnya kita harus memilih. Dan ini tidak mudah dan kadang itu sedih begitu ya. Satu sisi ada kepentingan yang harus dibela atau harus diurus atau diselesaikan. Di sisi lain ada juga kepentingan yang sama besarnya kalau kita timbang-timbang impact-nya begitu, dan kita pada akhirnya harus mengorbankan itu. Dan bagi saya itu sesuatu yang tidak mudah, tidak harus disesali. Oleh karenanya dalam organisasi, apakah itu di industri, di perusahaan maupun di organisasi profesi seperti di IAGI maupun MGI, ya ada proses atau sistem atau mekanisme mendelegasikan tugas. Dan saya pikir itu alhamdulillah kita sudah bisa lakukan dengan baik di Geofix sendiri ataupun di organisasi profesi seperti MGI. Jadi strugglingnya di situ pada saat waktu kita harus memilih gitu. Ada hal lain yang berkaitan dengan mencoba untuk mengengage industri, mencoba untuk mengengage stakeholders, dan itu tidak mudah karena organisasi profesi seperti MGI, seperti IAGI atau organisasi profesi yang lain itu kan posisinya harus independen begitu ya. Independen, tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk menjaga itu juga tidak mudah karena kita terus terang rekan-rekan di MGI, di IAGI adalah orang-orang profesional. Mereka atau rekan-rekan itu juga bekerja di perusahaan tertentu, memiliki usaha tertentu juga yang pada akhirnya pada beberapa kesempatan harus mengesampingkan semua itu dan harus memilih, harus stand dan membela kepentingan yang mana. Dan sudah aktif di organisasi profesi, ya kepentingannya utamanya adalah kepentingan bangsa dan negara gitu. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ke waktu ya Pak, apabila ada hal yang berbarengan seperti itu ya Pak. Ya. Tapi kan ini Bapak bisa dibilang telah sukses memimpin MGI selama 2 periode bahkan ya Pak. Dan Bapak dengan struggle-struggle tersebut memang berhasil membawa MGI ini dengan lebih baik lagi yang dibuktikan dengan 2 periode tersebut, dan selanjutnya Bapak akan melanjutkan journey-nya ini untuk menjadi IAGI 1 nih Pak. Nah, itu mungkin kalau boleh tahu nih Pak, apa yang akan Bapak berikan ke IAGI dan mungkin akan dibawa kemana IAGI ini ke depannya? Baik, berkaca atau melihat apa yang sudah kami lakukan. Saya katakan kami itu tidak hanya saya, karena ini capaian di MGI kan juga capaian tim ya. Yang kami bayangkan di IAGI juga demikian, bahwa IAGI haruslah menjadi sebuah pusat pergerakan gitu ya, pusat pergerakan, pusat diseminasi dari hal-hal yang berhubungan dengan geoscience atau ilmu kebumian dan juga aplikasinya di Indonesia. Karena kita paham IAGI adalah kumpulan namanya saja Ikatan Ahli Geologi Indonesia gitu. Jadi isinya adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dalam ini geoscience, dan sudah seharusnya dan sudah sepantasnya semua yang berkaitan dengan keilmuan tersebut dan aplikasinya mestinya referensi utama, referensi sentralnya adalah IAGI. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tentu
untuk mencapainya ke sana, IAGI haruslah menjadi sebuah organisasi profesional yang solid, karena ini penting. Hanya dengan solid ke dalam kita bisa memastikan keluar sana untuk menghadapi apakah itu tantangan, apakah itu peluang begitu. Karena di dalamnya kita tidak ada permasalahan lagi, solid dalam kebinekaan gitu loh bahasa kerennya mungkin ya itu. Kemudian yang kedua kompeten. Karena kita harus memastikan bahwa kita ada di Indonesia sebagai kelompok Ikatan Ahli Geologi Indonesia, ya tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia, memiliki kompetensi yang seharusnya. Karena tanpa kompetensi itu pada saat kita bicara tentang keilmuan kita akan dipertanyakan, apakah Anda Iya, punya cukup kompetensi untuk iya. menyampaikan atau memberikan pendapat tentang sesuatu. Itu sangat penting. Kemudian berikutnya adalah tentang independensi atau kemandirian. Jadi um, organisasinya sudah solid, orang-orangnya dan organisasinya juga memiliki kompetensi yang cukup dan memadai. Kemudian kita harus berdiri pada posisi di mana yang kita bela adalah kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi dan misalnya kelompok begitu. Jadi Iya. kita harus bisa dalam posisi kemandirian organisasi pada saat yang sama terefleksikan juga kemandirian pada saat kita bisa menyampaikan atau bersikap terhadap atau atas isu-isu sensitif misalnya nasional harus berpihak kepada siapa kita perlu punya kemandirian atau independensi untuk menyampaikannya. Jadi kita tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak lain untuk menarik kepentingan-kepentingan itu. Dan pada akhirnya dengan demikian kita akan disegani. Jadi IAGI dengan solidnya organisasi tersebut dengan dibekali cukupnya kompetensi yang ada, kemandirian dalam semua hal, dalam banyak hal, Iya. pada akhirnya kita akan disegani oleh siapapun counterparts kita atau stakeholders kita di luar sana. Dan itu menjadi sebuah hal yang ingin kita lakukan dan ingin kita capai. Namun untuk sampai ke sana tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi Iya. ada hal yang harus yang ingin kita lakukan dan ingin kita capai, tetapi ada juga atau masih banyak hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, Oke. itu akan tercermin nanti di dalam program-program yang mungkin akan terlalu panjang kalau kita diskusikan itu. Tapi Oke. yang jelas organisasi seperti IAG kita punya 3 komponen utama ya, ada anggota, kemudian ada organisasi itu sendiri, kemudian ada stakeholders atau pemangku kepentingan. Yang tiga-tiganya ini menjadi fokus penting bagi kita. Ada proses di dalamnya, proses berinteraksi yang pada akhirnya kita akan mencapai seperti IAG yang kita deskripsikan diinginkan tadi. Dan mungkin kalau dari Bapak ada kata-kata pesan kesan terakhir untuk para sobat Garnet sekalian? Baik, rekan-rekan, mmm, pada saat ini di luar sana banyak sekali keahlian ilmu kebumian atau ahli-ahli ilmu kebumian yang mungkin sedang mengincar role kita di Indonesia sebagai tuan rumah yang mungkin itu bisa menjadi challenge yang luar biasa pada saatnya itu tiba. Kita harapkan dan kita yakin rekan-rekan bisa siap dengan semua itu. Di mana IAGI kami bersama-sama akan me, menyiapkan begitu program-program termasuk di dalam misalnya itu ada sertifikasi profesi yang tadi kita sebutkan untuk memastikan rekan-rekan memang dari sisi profesionalisme memiliki standar untuk bisa bersaing atau dinilai di awal begitu bahwa Anda sudah pada level yang seharusnya. Itu tidak hanya di dunia pertambangan, tetapi juga dunia keahlian ilmu kebumian geologi yang lain. Jadi kita ingin bersama-sama dengan IAGI menjadi pusat pergerakan atau epicentrum dari geoscience di tanah air tercinta ini di Indonesia. Amin. Semoga bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Sudah cukup, Pak? Ada tambahan lagi?
Saya pikir itu cukup untuk pada saat ini. Kita hanya ingin rekan-rekan yang tadi dikatakan saya agak apa namanya tuh em, apa ya worry atau sedikit galau atau risau begitu ya, di mana Ya, minat rekan-rekan aktif dalam organisasi berorganisasi ini. itu menurun. Saya yakin, ya saya yakinkan Anda, apa yang Anda lakukan untuk aktif di organisasi profesi itu sama sekali tidak akan, mestinya tidak akan mengganggu, justru sebaliknya Anda akan sangat terbantu pada saat Anda terjun langsung di dunia profesi atau pekerjaan setelah Anda lulus. Oke, itu merupakan bisa dibilang testimoni langsung ya Pak, bahwa Ya, organisasi itu memang penting berorganisasi terutama di bidang organisasi profesional bisa dibilang seperti itu ya Pak, itu ya, sangat membantu. Nah mungkin ini juga obrolan tadi sudah sangat banyak insight baru, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Bapak, juga ini juga kesempatan berharga bagi kita bisa ngobrol dengan Bapak langsung. Dan mungkin juga Sobat Garnet jangan lupa kalau ada konten lanjutannya yang ingin disampaikan ditulis di komen aja, like juga video ini dan juga share jangan lupa dan yang paling penting subscribe supaya kalian bisa menikmati dan gak ketinggalan konten Garnet selanjutnya. Akhir kata dari saya, bye bye. terima kasih.